Kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film The Berlin File yang dirilis pada tahun 2013. Dikisahkan seorang agen rahasia Korea Utara yang bertugas di Berlin bernama Agen Jong-sun mendatangi sebuah hotel. Agen Jong-sun diberikan misi oleh Dubes Korea Utara yang bernama Dubes Haksu untuk melakukan bisnis transaksi senjata ilegal dengan mafia Timur Tengah yang bernama Asim dan seorang broker senjata dari Rusia yang bernama Yuri. Sementara itu, agen NIS atau Badan Intelijen Nasional Korea Selatan yang dipimpin oleh Jinsu berhasil menyadap pertemuan mereka. Namun, saat ketiganya sudah mencapai kesepakatan untuk bertransaksi, tiba-tiba terjadi penyerangan oleh agen intelijen Israel. Mengetahui kekacauan terjadi di sana, pihak NIS bergegas menangkap agen Jong-sun untuk dimintai keterangan atas transaksi senjata ilegal ini. Agen intelijen Israel yang bernama agen Mossad bertujuan untuk menangkap mafia Asin dan broker Rusia. Dia tidak tertarik dengan bisnis transaksi senjata ilegal tersebut. Mendengar hal itu, agen Jong-sun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, beberapa agen Korea Selatan berusaha menangkapnya. Bahkan, Jinsu berhasil menyudutkannya dan menyuruh agen Jong-sun untuk menyerah. Namun, agen Jong-sun langsung membalikkan keadaan. Akibat kegagalan Jinsu, pengawas Wade memarahi Jinsu karena tidak berhasil menangkap agen Jong-sun. Dia berkata tim Berlin akan dibubarkan. Tetapi salah satu rekan kerjanya, sebut saja Aldo, menyampaikan bahwa telah menemukan rekening rahasia milik Presiden Kim Jong-il senilai 4 miliar dolar. Setelah kejadian itu, Dubes Haksu bertemu dengan agen Jong-sun untuk mempertanyakan bagaimana informasi transaksi senjata itu bisa diketahui oleh agen Mossad. Oleh karena itu, Korea Utara mengirimkan agen baru yang bernama agen Minsu untuk mengawasi pergerakan mereka. Dalam perjalanan ke Jerman, agen Minsu dirampok seorang pria. Di saat itu juga, agen Minsu menyadari dan langsung membuat pria itu mati overdosis. Disinilah diketahui bahwa agen Minsu adalah agen pembunuh berdarah dingin yang membuat korbannya mati seperti kecelakaan. Di kantor intelijen Korea Selatan, Jinsu mendengarkan percakapan pengawas Wade yang menghasut Aldo untuk tidak mendengarkan perintah dari Jisoo. Dia juga berjanji akan membantunya untuk pindah tugas ke Amerika. Lalu, Jinsu mengajak Aldo untuk bertemu. Dia meminta informasi hasil pelacakan rekening. Namun, Aldo tidak memberikan informasi apapun dikarenakan hasil hasutan pengawas Wade. 내가 어떻게 했으면 좋은데? 너는 그냥 딜해. Malam harinya, Dubes Haksu membawa penerjemah yang bernama Jung-hee untuk melakukan pertemuan rahasia dengan perwakilan Jerman. Dubes Haksu menyuruh Jung-hee untuk melayani perwakilan Jerman tersebut. Tanpa mereka sadari, Jinsu membayar informan untuk menyadap mereka. Setelah selesai penyadapan, hasil rekaman tersebut diberikan kepada Jinsu. Tanpa mereka sadari, ternyata agen Minsu mengawasi mereka. Agen Minsu mengikuti informan itu dan membunuhnya. Alhasil, agen Minsu mendapatkan hasil rekaman penyadapan tersebut. Setelah melayani perwakilan Jerman, Jung-hee pun langsung menemui suaminya dan dia ternyata adalah agen Jong-sung. Jung-hee mengajak suaminya untuk pulang ke Korea Utara, namun Jung-sung belum bisa meninggalkan pekerjaannya. Keesokan harinya, Jinsu menemui agen CIA dan meminta bantuannya untuk mencari informasi tentang agen dari Korea Selatan. Yang dimaksud di sini adalah agen Jong-sung. Sebagai balasannya, Jinsu memberikan hasil rekaman penyadapan Dubes Haksu. Di sisi lain, agen Minsu mengajak Dubes Haksu untuk bertemu. Agen Minsu mengancam Dubes Haksu karena seseorang telah membocorkan rahasia intelijen.
Agen Minsu mendapatkan pengakuan dari seorang informan wakil Korea Selatan yang ia bunuh. Dia mengatakan bahwa Jung Hee yang telah membocorkan rahasia tersebut kepada intelijen Korea Selatan. Sebagai seorang suami, tentu saja ia tidak percaya begitu saja. Namun, kalau dia membela istrinya, tentu saja dia akan dianggap sebagai pengkhianat. Dalam waktu 48 jam, Jung Hee akan ditangkap. Keesokan harinya, agen Jong Sun mengikuti pergerakan istrinya. Sementara itu, pihak NIS menemukan identitas orang yang mengacaukan transaksi senjata. Dia adalah agen perjalanan dari Israel, dan NIS belum tahu dia adalah agen Mossad. CIA mengabarkan bahwa penerjemah Jung Hee meminta suaka politik melalui PBB. Kemudian, agen Jong Sun mengikuti istrinya masuk ke dalam kereta. Agen Jong Sun menduga istrinya akan pergi ke dutaan Amerika. Agen Jong-soo pun langsung kembali ke rumahnya untuk mencari alat penyadap, karena dia menduga istrinya adalah mata-mata Amerika. Kemudian, agen Min-soo datang ke rumah agen Jong-soo. Agen Min-soo mengatakan bahwa seseorang mencari suaka politik. Namun, orang itu bukanlah Jin Hee tetapi Dubes Haksu. Agen Min-soo juga mendapatkan bukti rekaman bahwa Dubes Haksu akan menemui utusan Amerika. 약수 동지가 대사관 근거에서 활동비를 모든 거예요. It looks like it's going to rain. Agen Jong-soo pun bergegas mencari keberadaan Dubes Haksu untuk ditangkap agar bisa diinterogasi. Di tengah upayanya menangkap Dubes Haksu, lagi-lagi pihak NIS dibantu oleh agen CIA ikut campur dalam urusan mereka. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat agen Jong-sung berhasil menangkap Dubes Haksu, agen CIA berhasil menemukan mereka dan tiba-tiba agen Min-soo langsung membunuhnya. Jin-soo yang tiba di sana melihat temannya itu sudah meninggal. Setelah itu, Jin-soo menemukan informasi terkait agen perjalanan Israel di ponsel milik CIA bernama agen Mossad yang telah mengacaukan transaksi senjata pada awal film ini. Sebelum interogasi dilakukan, Dubes Haksu mengatakan kepada agen Jong-sun bahwa semua ini hanya rekayasa petinggi bernama Jung-ho. Petinggi Jung-ho merupakan ayah dari agen Min-soo dan dia ingin mengambil alih kantor di Berlin. Rekening rahasia bukanlah milik Presiden Kim Jong-il, melainkan milik petinggi Jung-ho. Dia juga menggelapkan uang Presiden Kim Jong-il dan harus memindahkan uang tersebut dari rekeningnya agar posisinya aman di pemerintahan. Dubes Haksu pun memberikan kode rahasia kepada agen Jung-sun. Kemudian, agen Min-soo datang untuk memeriksa Dubes Haksu agar mendapatkan informasi. 송명, 소속. Singkat cerita, Jung Hee kaget melihat rumahnya berantakan. Saat itu juga sang suami berada di sana. Disitulah Jung Hee akhirnya jujur kepada sang suami. Dia mengaku telah melayani perwakilan Jerman. Itu semua perintah dari Dubes Haksu. Jung Hee yang mengaku telah hamil, Jung Hee sengaja merahasiakannya karena dia ingin memastikan terlebih dahulu sebelum memberitahukannya kepada sang suami bahwa anak ini adalah anak dari agen Jong-soo. Jung Hee tidak ingin kehilangan anaknya sekali lagi, akan tetapi sang suami menyuruh istrinya untuk tidak ikut campur dengan Dubes Haksu. Kemudian, agen Jong-soo mendapatkan kabar dari agen Min-soo mengatakan bahwa jenazah Dubes Korea Utara akan dipulangkan ke Pyongyang.
Agen Jong-sun juga lulus ujian kesetiaan karena tidak terbukti membantu Dubes Saksu mengkhianati negara. Sebagai imbalan, Agen Jong-sun akan dipulangkan ke Korea Utara. 어디까지 들었어? 당신은 비겁해. Di tempat lain, Jin-soo menemukan kediaman agen Mossad lalu menginterogasinya. Jin-soo mengancam akan memberitahukan kepada CIA bahwa agen Mossad bekerja sama dengan Korea Utara. Dengan begitu, hubungan baik Israel dengan Amerika akan hancur. Lalu, agen Mossad mengaku bahwa agen Korea Utara lah yang mengajaknya untuk bekerja sama. Agen Korea Utara memberikan informasi tentang transaksi senjata untuk menangkap mafia asing dan broker. Agen Korea Utara melakukan semua itu bertujuan untuk mengganti beberapa orang di kantor Berlin. Jin-soo meminta agen Mossad menyerahkan bukti hasil rekaman tersebut. You want those? Sementara itu, agen Jong-sun memberitahukan istrinya bahwa mereka sedang disadap. Agen Jong-sun mengajak istrinya melarikan diri. Karena dia tidak percaya perkataan agen Min-soo, tak lama, dua agen Korea Utara menemui agen Jong-sun. Agen Jong-sun langsung membunuh mereka. Agen Min-soo tahu bahwa agen Jong-sun akan melarikan diri. Dia menghubungi mafia asing bernama Abdul. Agen Min-soo mengatakan bahwa agen Jong-sun lah yang menyerahkan mafia asing kepada agen Mossad untuk dibunuh. Di waktu yang sama, agen Jong-sun membawa istrinya melarikan diri untuk menghindari agen Korea Utara. Sementara itu, Jin-soo mengatakan kepada Aldo untuk mencari saluran radio Korea Utara. Setelah mengalahkan beberapa agen Korea Utara, agen Jong-sun dan istrinya bersembunyi di sebuah hotel. Lalu, Jin-hee merawat suaminya karena seluruh badannya dipenuhi dengan luka. Di tempat lain, agen Min-soo dan Abdul menemukan anak buahnya yang sudah dibunuh oleh agen Jong-sun. Agen Min-soo meminta Abdul mengirim anak buahnya yang lain. Karena agen Jong-sun masih bersembunyi di sebuah hotel dalam radius 10 km. Agen Min-soo berkata jika ia berhasil memimpin di kantor di Berlin, maka mereka berdua akan mudah bekerja sama. Di hotel, agen Jong-sun mencari informasi tentang rekening petinggi Jung-ho dengan kode rahasia yang diberikan oleh Dubes Saksu. Agen Min-soo membuat agen Jong-sun dan Dubes Saksu menjadi pengkhianat untuk mengambil alih di kantor di Berlin. Jung-hee pun berkata kepada sang suami, mereka berdua tidak akan bisa kembali ke Korea Utara. Sang suami berkata, saya akan membuktikan bahwa mereka berdua tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Lalu, anak buah Abdul mengepung kamar hotel, sehingga membuat agen Jong-sun menyerahkan diri karena dia mempunyai rencana lain. Saat mereka berdua dibawa oleh anak buah Abdul, Jin-soo datang menemukan mereka sehingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Agen Jong-sun berusaha menyelamatkan Jung-hee, namun anak buah Abdul berhasil membawa Jung-hee. Sementara itu,
Jinsu pun mengejar agen Jongsu dan berhasil menangkapnya. Di tempat lain, agen Minsu menyadari bahwa pihak NIS ikut campur dalam urusan ini. Kembali ke agen Jongsu, dia mendengarkan hasil rekaman agen Minsu yang mengajak agen Mossad untuk bekerja sama. Jinsu mengatakan kepada agen Jongsun bahwa dia telah dikhianati oleh negaranya sendiri. Agen Jongsu pun langsung membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bukanlah negaranya melainkan petinggi Jungho yang ingin mengambil alih kantor di Berlin. Pada awalnya, Dubes Haksu ikut serta dalam rencana petinggi Jungho. Namun, dia dikhianati. Kemudian, agen Jongsung menghubungi agen Minsu agar melepaskan Junghee. Namun, agen Jongsu harus membuat pengakuan bahwa dia telah berkhianat. Agen Jongsun berjanji kepada Jinsu akan memberikan rekening rahasia dan membelot ke Korea Selatan setelah agen Jongsun menyelamatkan istrinya. Lalu, Jinsu pun membantu agen Jongsun untuk menyelamatkan istrinya. Setelah lama menunggu, agen Jongsu pun langsung menemui agen Minsu. Lalu, Jinso mencari posisi untuk mengamati keadaan. Setelah selesai diperiksa, agen Jongsung masuk ke dalam rumah. Abdul langsung memukuli agen Jongsung. Agen Minsu berkata, belum saatnya untuk membunuh agen Jongsung. Jika dibebaskan, agen Jongsung dan Junghee akan hidup dalam persembunyian. Agen Jongsun menyerahkan rekaman pengakuannya kepada agen Minsu. Ternyata, agen Minsu mendengarkan rekaman yang dia dapatkan dari Jinsu. Abdul pun sadar bahwa agen Minsu membodohi dirinya. Agen Minsu pun juga terkejut menyadari rencananya terbongkar. Kemudian, mereka saling tembak-menembak. Dengan cepat, agen Minsu membunuh Abdul. Sampai akhirnya rumah itu pun meledak. Agen Minsu yang lolos dari ledakan tersebut, dia menembaki agen Jongsun dan Junghee dengan sangat brutal. Jinsu yang berada di sana berusaha membantunya. Alhasil, Jinsu tertembak oleh agen Minsu. Menyadari bahwa istrinya tertembak, agen Jongsu pun meninggalkannya untuk berduel dengan agen Minsu. Tak lama, Jinsu menemukan Junghee yang terluka. Setelah agen Jongsu dan agen Minsu bertemu, mereka berusaha saling membunuh. Agen Jongsu pun berhasil membunuh agen Minsu dengan menyuntikkan racun yang mematikan. Agen Jongsun kembali kepada istrinya, namun tak lama istrinya pun meninggal. Sehingga agen Jongsun mencoba menyelamatkan istrinya, akan tetapi sudah terlambat. Sesuai kesepakatan di awal, agen Jongsu pun memberikan rekening rahasia dan membelot ke Korea Selatan. Namun, pengawas Wade tidak setuju. Dia akan menangkap agen Jongsun karena telah melakukan transaksi senjata ilegal. Kemudian, Jinsu pun menjemput agen Jongsu dan menyuruhnya untuk pergi agar tidak tertangkap oleh Korea Selatan. Jinsu menyuruh agen Jongsu hidup dalam persembunyian dan juga jangan pernah berpikir untuk melakukan balas dendam. Beberapa waktu kemudian, agen Jongsun mencoba membongkar rahasia petinggi Jungho.
untuk membersihkan namanya dan film pun berakhir. Mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam proses pembuatan cerita dan kata kurang berkenan di hati. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.